Latihan gerakan menggunakan raket beban ini jangan ditiru jika kalian belum mempunyai kekuatan otot bridge. Jangan melakukan latihan menggunakan alat yang tidak direkomendasikan oleh PBSI maupun WWF karena akan mengakibatkan cedera permanen pada diri kalian. Apakah kalian menggunakan alat-alat berikut ini untuk latihan badminton? Alat-alat berikut ini sangat berbahaya jika kalian tidak mengerti cara menggunakannya. Shalom, Assalamualaikum, selamat datang di channel BB Kusuma Tangkas yang memberikan pelatihan badminton secara online untuk segala usia. Bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut tentang badminton melalui channel BB Kusuma Tangkas ini, kalian ketik aja tulisan BB Kusuma Tangkas di search bar YouTube, kemudian klik tulisan BB Kusuma Tangkas. Di sana ada banyak sekali video tentang teknik badminton maupun strategi bermain yang bisa kalian pelajari dan praktekkan. Jangan lupa subscribe. Untuk subscribe, kalian harus melakukan sign in atau login, sehingga kalian bisa melakukan subscribe maupun berkomentar, bertanya apa saja kepada saya jika menemui kesulitan. Halo, salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Di video kali ini saya tidak akan mengajarkan tentang teknik, tapi saya ingin memberikan warning kepada kalian agar tidak salah dalam melakukan latihan untuk kepentingan badminton. Sekaligus saya ingin memberikan peringatan kepada kalian, mungkin para otodidak yang belum mengerti tentang cara latihan yang benar, dan saya akan memberikan solusinya, khususnya berkaitan dengan alat-alat yang digunakan untuk berlatih badminton di rumah. Ada beberapa subscribers yang mengeluh kepada saya akibat tangannya sakit, bahunya sakit, pergelangan tangannya sakit, dan sebagainya akibat dia mengikuti petunjuk dari channel lain atau mungkin dari kawan-kawan di sekitar komunitas badminton di daerahnya. Kali ini saya akan tunjukkan cara yang benar jika kalian mempunyai salah satu alat yang sudah saya tunjukkan di depan tadi, sehingga kalian akan bebas dari cedera. Kalian harus benar-benar simak cara melakukan latihan menggunakan alat-alat tersebut, dan saya akan tunjukkan pengaplikasian di lapangan menggunakan shuttlecock dengan alat-alat tersebut. Jika di video sebelumnya saya tunjukkan 14 gerakan bridge untuk melakukan berbagai teknik badminton di muka bumi ini, nah di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan alat-alat yang mungkin kalian sudah miliki untuk memperkuat bridge Anda dan bagaimana cara melakukan latihannya. Bagi kalian yang belum tahu tentang 14 macam gerakan bridge untuk melakukan berbagai teknik badminton, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini, atau kalian bisa baca di deskripsi bawahnya video. Baiklah, kita mulai dengan membicarakan tentang hand grip. Alat ini saya rekomendasikan untuk melatih kekuatan otot dan sudah saya buatkan videonya. Caranya sudah saya tunjukkan. Yang salah adalah hand grip yang menggunakan uliran harus kalian ulir sesuai kekuatan tangan kalian masing-masing. Jadi ada hand grip yang ukuran minimumnya adalah 5 kg, maksimumnya 60 kg. Ada juga yang berbeda ukurannya. Untuk mulai melakukan latihan menggunakan hand grip yang berulir ada ukurannya, maka kalian putar ukuran atau uliran tersebut ke arah yang minim jika kalian baru mengawali. Kemudian tingkatkan, atau kalian bisa mengawalinya dengan yang di tengah. Jadi kalau 5-60 kalian ukur di kekuatan 30 kg. Kesalahan berikutnya adalah kalian melakukannya terlalu over. Jadi jangan berlatih berlebihan, tetapi tingkatkan secara bertahap. Kemudian untuk melakukan genggaman, kalian jangan hanya menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan dan tangan kiri kalian nantinya akan besar sebelah. Sesungguhnya kalian boleh menggunakan hand grip yang tanpa ukuran seperti gambar ini. Ini adalah hand grip milik salah satu subscribers BB Kusuma Tangkas yang dulunya diremehkan oleh kawan-kawan sekitar. Kemudian dia melakukan konseling dengan saya dan saya pantau latihannya setiap hari sampai tangannya kuat dan hand gripnya patah. Kini dia disegani oleh kawan-kawan komunitas badminton di sekitarnya, padahal dulunya dia diremehkan.
Ada subscribers yang menanyakan kepada saya tentang benda nomor 2 ini. Ini disebut dengan power brace. Saya pernah mencoba tapi tidak ada hasil yang saya rasakan. Bahkan pada saat saya mencoba alat ini, pada bagian yang saya beri tanda tersebut pecah. Apa karena saya terlalu kuat ya? Nah, benda nomor 3 ini yang saya sebut sebagai benda pembawa bencana atau malapetaka. Karena banyak sekali pemain badminton otodidak yang mengalami cedera akibat benda atau alat ini. Alat buatan sendiri ini sebenarnya adalah metode kepelatihan kuno. Jadi di zaman sekarang atau pelatihan modern, alat ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Karena banyak pemain badminton yang cedera pergelangan tangannya atau brace-nya akibat melakukan latihan menggunakan benda buatan sendiri tersebut. Di Indonesia, alat itu disebut oleh pemain otodidak sebagai raket beban atau raket berat. Sesungguhnya sudah banyak perusahaan raket yang memproduksi raket beban atau raket berat tapi bisa diberi senar. Harganya pun tidak terlalu mahal, sekitar 250 sampai 300 ribu atau 20 US dollar. Saya menyarankan kalian yang serius untuk membeli raket yang mempunyai berat 140 gram ini ke toko sport daripada kalian membuat benda sendiri yang tidak ada manfaatnya. Nanti akan saya tunjukkan fungsinya dari raket beban ini. Benda berikutnya adalah raket squash. Raket untuk olahraga squash ini biasanya dipakai oleh atlet yang berusia 17 tahun ke atas. Terkadang raket squash ini difungsikan sebagai pengganti raket biasa pada saat gameplay di klub. Benda yang keenam adalah raket tenis. Bagi kalian yang punya raket tenis bisa dimanfaatkan untuk melatih wrist, tapi ikuti panduan dari saya. Benda yang ketujuh adalah botol yang terbuat dari gelas, jadi bukan terbuat dari plastik. Kemudian isinya biasanya air, terkadang pasir, seperti contoh di gambar ini. Sesungguhnya saya sudah membuatkan video cara melakukan latihan menggunakan botol, tapi para pemain otodidak yang ada di Indonesia menggunakan caranya sendiri, dan itu berakibat cedera pada pergelangan tangannya. Bagi kalian yang belum mengetahui bagaimana cara latihan menggunakan botol, bisa klik link yang ada di pojok kanan atas itu atau baca di deskripsi bawahnya video pada video tanya jawab sesi 1. Benda yang ke-8 atau yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah dumbbell atau barbel seberat 1 kg. Untuk melakukan latihannya bagaimana? Ada banyak, tapi saya tunjukkan satu saja di video ini. Berikut ini cara latihan menggunakan botol yang pernah saya tunjukkan di video tanya jawab jilid 1. Perhatikan gerakannya, jangan sampai terbalik karena gerakan inti ini digunakan untuk melatih otot wrist memakai segala macam benda yang ada tadi. Jadi ingat ya, inti gerakannya adalah membuat angka 8 menggunakan gerakan forehand dan backhand. Bisa di bawah atau di lantai, bisa di depan perut, tapi jangan gunakan untuk di atas kepala. Ada beberapa tutor yang menunjukkan bagaimana cara menggunakan botol misalnya. Mungkin ada yang ngajarin melakukannya sambil tiduran, sambil kayang, sambil salto yang tidak saya rekomendasi sama sekali. Yang mungkin mengakibatkan cedera. Jadi berhati-hatilah terhadap informasi yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau jika kalian bertanya tidak dijawab. Sedangkan di channel PB Kusuma Tangkas, apapun yang kalian tanyakan, saya akan usahakan jawab sampai kalian mengerti.
Praktek latihan racket tennis ini untuk defense dengan melakukan sentakan brace. Sedangkan yang ini dengan melakukan sentakan forearm. Berbeda ya. Lengannya gak usah ikut. Ini praktek latihan menggunakan raket yang berberat 140 gram. Itu contohnya menggunakan American grip atau gebuk kasur. Begini jika menggunakan England grip, jadi melakukan pronasi, tapi semuanya disentakkan ya cara mukulnya. Ini jika melakukan sentakan menggunakan grip full backhand, jadi menggunakan ibu jari. Tidak boleh menggunakan ayunan lengan sama sekali. Saya ingatkan agar kalian tidak mencoba melakukan peragaan backhand terakhir tadi menggunakan raket tenis jika pergelangan tangan kalian masih belum kuat. Peragaan tersebut diperagakan oleh Rizky yang dulu saat kecil dia berbadan gemuk. Itu yang di potret tersebut saya beri tanda. Dikarenakan dia gemuk pada waktu kecil, saya perkuat pergelangan tangannya, dan ketika dia tumbuh remaja, pergelangan tangannya sangat kuat sekali. Jadi peragaan tadi hanya untuk yang sudah kuat pergelangan tangannya. Ini peragaan menggunakan raket squash. Untuk melakukan gerakan pukulan di atas kepala, raket harus digenggam. Tidak boleh menggunakan ayunan lengan, tetapi harus menggunakan kekuatan forearm dan brace. Latihan gerakan menggunakan raket beban ini jangan ditiru jika kalian belum mempunyai kekuatan otot brace. Ini contoh raket squash digunakan untuk defense badminton. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan berkomentarlah apa saja untuk mendukung channel ini. Dan bagikan kepada kawan-kawan di sekitar kalian agar semakin banyak pemain badminton yang semakin mahir dari kepelatihan channel PB Kusuma Tangkas ini. Bye-bye.